sampaikan kepada masyarakat Canduk, ya, Pak Michael ini tahun ini, saya kira Pak Michael tiap tahun membantu di Canduk ini. Tahun ini kami sangat terkejut sekali kalau setelah saya hitung nilai bantuannya mencapai 1 miliar di desa Canduk. Ini kadang-kala ada yang tidak kami minta tiba-tiba diberi. Ini kan luar biasa. Kadang-kala saya minta mati-matian ke yang lain tidak dikasih. Ini fakta. Ya, selain Pak Ali Ma'ruf, Pak Michael ya, kita objektif. Pak Ali Ma'ruf juga sering membantu. Cuma nilainya kalah dengan Pak Michael tahun ini. Ya. Jadi tentu dengan intervensi beliau terhadap pembangunan desa Canduk ini mewarnai terhadap pembangunan yang ada di desa kita, dan secara langsung ini akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama Pak Michael juga tahun ini membangun pengecoran jalan di Selek Pak Irwan yang nilainya 200 juta wajib. Dan kami kemarin sempat minta kepada Pak Michael, kita membangun Canduk ini tentunya bicaranya singin dulu Pak Camat. Kadang-kala yang rusak itu bukan jalan Canduk, tapi yang merasakan masyarakat Canduk. Makanya kadang-kala yang bersangkutan tenang-tenang saja gitu loh. Ya alhamdulillah, karena nanti ada kenang-kenangan lah bagi saya sendiri, karena beliau sudah memberi, walaupun itu pemberian Pak Michael, tapi kami mengawal terus terkait dengan 15 titik yang dikasih kepada Kecamatan Siboju. Kalau mau habis dikasih itu tidak usah ngomong, tahu sendirilah kira-kira seperti apa nanti itu. Jadi paham ya kira-kira arah pembicaraannya seperti apa. Yang dibantu ini yang harusnya tahu dan sadar diri harus seperti apa bertindak maupun bersikap, kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama untuk 2024 beliau Bapak Michael maupun Mas Dani ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dilancarkan. Saya ingin berbicara secara jujur, mau kan? Kalau secara nggak menyenangkan telinga, itu di mana-mana politik seperti itu. Hanya ngomong-ngomong, janji-janji dan sebagainya, tetapi tidak ada faktanya, kan begitu. Saya ingin bicara jujur, tapi jangan tersinggung. Nggak Pak Kades ya? Ini demi rakyat, kan begitu. Ya, banyak orang yang tidak tahu mengerti tentang politik. Saya di Canduk ini nggak banyak. Mana ada DPR, anggota DPR sudah disakiti, memberikan bantuan sampai 1 miliar. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan tahu tentang politik. Ingin maju di desanya? Ingin berubah? Ya. Dengarkan, mari kita 2024 jangan main-main politik lagi Pak. Sebelum saya masuk serap aspirasi, nanti tenang saja, ungkapkan semua apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, karena saya lihat Pak Kadesnya, saya akan berusaha memenuhi apa yang diinginkan masyarakat Desa Canduk. Ya, nggak minta aja 1 miliar, apalagi minta Pak Kades. Saya selama 12 tahun menjadi ketua partai, sudah keliling ke desa-desa. Hati saya, wah, gak karuan melihat kehidupan rakyat Banyuwangi. Ya. Banyuwangi yang begitu kaya. Banyuwangi ini sangat kaya Pak Kades. Sangat kaya, sangat subur. Dan kita punya gunung emas yang begitu luas. Sangat kaya raya kita. Tapi kenyataannya rakyat menderita kelaparan masih banyak. Saya mau berbicara kepada tokoh-tokoh di sini. Tolong Pak, jangan main-main 2024. Walaupun udah memilih Demokrat dan memilih saya, selidiki. Sebelum memilih, itu tolong apa bisa mengubah nasib rakyat saya. Itulah Bapak-Bapak. Dan saya juga mengatakan, Pak Kades, dua-duanya sama Pak Camat mengingatkan, kalau sudah dibangun, yo ingat toh kan begitu. Saya ingin menyenangkan bagaimana sebelum saya diminta, saya akan berusaha. Tapi saya inginkan supaya rakyat berteriaklah kepada orang-orang politik. Kepada siapa yang mengundang bapak-bapak sekalian, tanyakan apa yang akan dilakukan ke depan. Banyak orang-orang politik yang tidak tahu tugas dari politik. Hanya ingin jadi DPR saja. Hanya jadi minta ada jaspasnya, memberikan bantuan dan sebagainya. Ya selamanya tidak akan berubah Pak. Dan saya ingin mudah-mudahan ya desa Canduk dan desa Padang bisa berubah untuk mendukung kami. Ya, saya tidak kampanye, belum waktu kampanye, tapi ingin menjelaskan supaya nggak main-main lagi terhadap politik ke depan.
Yang perlu Bapak Ibu ketahui ke depan, ya Pak Kades juga, saya ingin visi misi kami, saya sebagai ketua partai yang pengambil kebijakan, saya ingin membuat program kesejahteraan yang utama. Di samping kesehatan, pendidikan, itu kesejahteraan. Yang dibutuhkan rakyat aslinya itu kesejahteraan. Benar gak? Tapi rakyat tidak mengerti. Gak mengerti. Coba ketika sampean diundang oleh tokoh-tokoh politik atau caleg-caleg, pasti yang diajukan sampean jalan, tempat ibadah, paving dan sebagainya kan? Pikirannya rakyat itu, ya tukang DPR itu ya tukang bangun. Tidak pernah menyampaikan, Pak, saya ingin kuliah anak saya. Anak saya ingin pendidikan tinggi, sehingga bisa mengubah nasib rakyatnya. Tidak pernah, karena orang Banyuwangi sangat baik-baik. Hanya mementingkan kepentingan bersama. Padahal tugas saya, sebagai orang politik, memikirkan orangnya, jenengan semua anak-anak jenengan, bagaimana ada perubahan di Banyuwangi. Itu tugas saya ke depan. Itu yang perlu dicatat. Visi misi saya ke depan. Saya sudah tahu dan sudah mengerti. Saya ingin membantu program kesejahteraan rakyat. Saya mengajak kepala desa, mari mulai memikirkan bagaimana ada perubahan rakyat. Diceritakan kegiatan hari ini, Pak Ketua. Ya, kegiatan hari ini yang pertama reses DPRD ya yang saat ini yaitu Desa Kantung. Di pada sore hari ini ada kegiatan reses. Mengenai inspirasi tadi Pokmas dan lain sebagainya, Pak Ketua. Ya cukup bagus ya di Cantik ini, di samping kepala desanya itu tegas, ya, baik, transparan. Jadi saya sangat senang sehingga saya mengatakan ayo permintaan saja. Saya akan berjuang karena saya sangat senang jika masyarakat itu guyup, mau bekerja, ya mau berubah, ingin berubah. Saya sangat senang, saya akan mensupport. Begitu itu banyak anak-anak muda yang datang dan tokoh muda menyampaikan aspirasi tentang berbeda. Pasti saya akan mendukung. Karena ini adalah visi misi saya, visi misi partai, yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Tiga-tiga ini harus saling mendukung dan kedepannya pasti itu yang kita lakukan program-program ke depan. Untuk tidak hanya Cantik, Pak Ketua, ada Desa Padang, juga ada Pak Camat. Pesannya gimana ya, Pak Ketua? Oh ya, kebetulan saya juga nggak tahu kok ada kepala Desa Padang dan juga ada masyarakat Padang, tokoh masyarakat Padang yang tiba-tiba maju dan mengatakan minta bantuan. Dan karena yang terlalu kecil ya minta bantuan mengenai hal itu, jadi saya memberikan bantuan dengan uang pribadi. Yang mungkin saya mengalokasikan untuk tahun depan karena ini atapnya bocor. Bagaimana dalam proses pengajaran kalau atap bocor? Sehingga saya putuskan saya memberikan bantuan untuk menyelesaikan atap yang bocor itu supaya bisa dipakai untuk anak-anak PAUD di sekolah. Antusias harapannya dari Pak Ketua untuk acara hari ini, Pak Ketua? Ya, saya sangat senang melihat melihat masyarakat ini tidak ada beban. Seakan-akan Pak ada mengharapkan perubahan. Itu yang saya senang. Biasanya saya ketika mengenai politik, bicara politik, banyak orang-orang apatis. Dia melihat kayak ada masa depan apa. Tapi hari ini saya lihat masyarakat Cantung penuh harapan, perlu pengharapan dari saya sebagai pimpinan DPRD. Sehingga saya lebih semangat. Nah, saya akan berjuang apa yang diinginkan oleh masyarakat di sini. Karena saya katakan bahwa saya ini wakil rakyat, perintahkan saya. Tidak perlu minta, perintah. Karena saya ini wakilnya rakyat. Bahwa saya ada rakyat dan saya akan berjuang untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh rakyat. Sangat luar biasa ya Pak Michael. Mengharukan juga ketika beliau tidak masalah tidak dipilih. Itu kata-kata yang aneh gitu loh. Seorang politikus biasanya memberi itu ada yang diharapkan. Tapi beliau memberi itu tidak dalam rangka tujuannya semata-mata untuk dipilih. Tapi yang sangat saya suka dari beliau ini mengatakan banyak harapan terkait dengan perubahan. Yang selama ini memang kita harus jujur lah, masyarakat harus jujur bahwasanya kita ini harus ada perubahan. Sudah baik pemerintah Banyuwangi ya, namun harapan kami ada perubahan, jangan kemudian program-program pemerintah seperti itu terus, yang sehingga nanti dana desa yang sangat terbatas ini kemudian malah larinya kepada infrastruktur. Padahal kami kepinginnya juga untuk pemberdayaan. Tentu masyarakat
bangga sekali ya, bersyukur sekali, apalagi beliau pimpinan dewan mau turun ke desa, baru kali ini ada reses di Cantuk, sehingga tadi sangat hidup forumnya, semua ini menyampaikan aspirasinya dari tokoh perempuannya, dari pemudanya, karena masyarakat Cantuk ini sebenarnya semangat Pak ya, bekerja, dan ini harus didukung ya. Dengan kondisi ekonomi yang sampai tahu sendiri, BBM seperti ini, tentu ini kan kita tidak boleh tinggal diam. Makanya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi yang sudah sangat antusias sekali responnya kepada Pak Michael, mudah-mudahan Pak Michael benar-benar bisa berealisasi.